Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Solana. Jadi kita lihat di sini Solana hari ini diperdagangkan di angka 195,64 US dollar, mengalami penurunan sebesar 4,55% dan menempati peringkat ke-6 di CoinMarketCap, teman-teman. Nah, kita akan update beberapa informasi terbaru mengenai Solana. Namun sebelumnya kita lihat dulu kondisi market. Ini kalau kita lihat untuk total market cap ini mengalami penurunan sebesar 1,68%. Hari ini kita lihat untuk total market cap di dunia kripto itu ada di angka 3,881 miliar US dollar, teman-teman. Kalau kemarin sempat menembus 4 triliun, hari ini hanya sekitar 3,8 triliun US dollar. Kemudian kita lihat di sini hampir semua narasi mengalami penurunan harga. Kita lihat Bitcoin sendiri dalam 24 jam mengalami penurunan sebesar 1,51%, diperdagangkan di angka 111.339 US dollar, teman-teman. Kemudian semua narasi mengalami koreksi, baik narasi layer 1, stablecoin, CFP maupun PFP, namun yang mengalami kenaikan adalah narasi artificial intelligence, teman-teman. Namun hari ini kita akan fokus membahas tentang Solana. Kita akan lihat perkembangan Solana, apakah hari ini layak untuk kita melakukan pembelian Solana. Oke teman-teman, kita lihat di sini untuk update informasi pada hari ini. Untuk sentimen komunitas dan berita terkini tentang Solana. Di sini kita berbicara tentang dominasi pendapatan aplikasi. Jadi Solana memimpin pendapatan aplikasi dalam 24 jam terakhir di seluruh jaringan dengan selisih sekitar 109% lebih tinggi daripada pendapatan 30 hari di Binance Smart Chain, teman-teman. Jadi antara jaringan blockchain Binance dan Solana ini Solana mengungguli 109%. Jadi ini menegaskan dominasinya sebagai pusat aktivitas dalam dunia on-chain, teman-teman. Kemudian ada peluncuran aset baru, jadi USDTO dan SAUTO, stablecoin dan emas yang ditokenisasi oleh perusahaan Tether itu resmi diluncurkan di Solana melalui teknologi layer 0, teman-teman. Jadi integrasi ini akan memperkuat posisi Solana sebagai liquidity hub atau liquidity hub untuk aset tradisional dan kripto. Kemudian kita lihat di sini laporan terbaru dari Grayscale. Jadi Solana ini dijuluki bazar finansial kripto dalam laporan terbaru yang diluncurkan oleh Grayscale. Jadi laporan ini menyoroti bahwa ekosistem Solana ini memiliki lebih dari 500 aplikasi DeFi, konsumen, dan real world asset. Kemudian volume perdagangan DeFi itu mencapai 1,2 triliun US dollar tahun ini di atas jaringan Solana, dan pendapatan transaksi tahunan di Solana mencapai sekitar 5 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita membahas tentang aktivitas pasar dan teknis, jadi volume trading mingguan di Solana Launchpad itu hanya 620 juta US dollar, dan ini mencatatkan rekor terendah dalam 50 minggu terakhir, dan ini mencerminkan efek koreksi pasar baru-baru ini, teman-teman. Kemudian untuk pembicaraan di kalangan komunitas di media online atau di Twitter dan di Reddit, ini ada diskusi aktif tentang penamaan resmi Solana dalam bahasa Tionghoa dengan hadiah 100 Solana. Kemudian komunitas membandingkan meme koin Solana seperti Lion dan Room dengan BNB Chain, dan ini menekankan adanya budaya dan utilitas sebagai pembeda, teman-teman.
Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa dampak koreksi pasar meskipun Solana rebound pasca terjadinya crash tanggal 11 Oktober, namun volume dan aktivitas meme coin terkontraksi dan beberapa proyek itu menunda peluncuran token akibat adanya volatilitas harga, teman-teman. Kemudian ada kritik terhadap Binance, jadi komunitas menilai bahwa respon Binance terhadap koreksi pasar ini kurang transparan dibandingkan yang dilakukan oleh solusi on-chain seperti Hyperliquid. Kemudian untuk selanjutnya kita berbicara tentang proyeksi dan inovasi terkini. Jadi integrasi keuangan tradisional, jadi Superstate akan meluncurkan saham tokenisasi seperti AAPL atau Tesla di exchange backpack berbasis Solana, teman-teman. Dan ini akan memperluas penggunaan aset tradisional di dalam jaringan DeFi Solana. Kemudian untuk pengembangan wallet AI atau Artificial Intelligence, jadi proyek wallet berbasis Artificial Intelligence seperti Talisman ini mengincar integrasi dengan Solana untuk fitur yield otomatis dan manajemen aset multi-chain, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya untuk laporan hari ini bahwa Solana ini tetap menjadi sebuah pusat inovasi dengan dominasi aktivitas aplikasi dan integrasi aset tradisional, kemudian komunitas yang aktif meskipun terdampak dengan adanya crash pasar, kemudian adanya potensi pertumbuhan jangka panjang melalui kolaborasi real-world asset dan DeFi, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat secara teknikal, teman-teman, jadi kita lihat di sini secara time frame bulan ini Solana trennya masih trend up karena kita lihat ini harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Kemudian kalau kita turun ke time frame mingguan, wah ini harap waspada, teman-teman, karena ini kelihatannya harga masih kesulitan untuk menembus ke atas dan ini trennya masih tren penurunan karena kita lihat terjadi dead cross di mana garis biru memotong garis kuning ke bawah di time frame minggu, teman-teman. Kemudian untuk di time frame hari ini juga sama, trennya masih tren penurunan karena kita lihat di sini harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita akan lihat untuk analisis teknikal dari TradingView, teman-teman. Kalau kita yang bermain di time frame bulan, ini sinyal dari TradingView ini masih sinyal buy atau pembelian. Jadi moving average strong buy, kemudian oscillator buy, teman-teman. Tapi ini adalah time frame besar, time frame bulan, teman-teman. Nah, untuk di time frame weekly, ini untuk moving average strong buy. Jadi untuk kita lihat kesimpulannya buy dan untuk oscillator netral. Dan untuk di time frame hari, teman-teman. Nah, ini harap waspada karena kita lihat untuk analisis teknikal dari TradingView, untuk analisis dari time frame hari ini oscillatornya sell, kemudian moving average strong sell, jadi ini adalah indikasi penurunan dan sumarinya ini sell, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Solana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman melakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.